Gua nggak enak ininya nih, asli. Nggak apa-apa, ambil aja, terus aja. Perutnya sakit. Ini. Halo Dipender, kita ketemu lagi di Mindstalk bersama dengan narasumber kita yang khusus kami cari di Surabaya, sampai ke Surabaya, yaitu Pak Sandi Prayitno. Siapakah dia? Ngapain dia selama ini? Sebentar lagi kita kupas. Ini sore apa malam nih Pak? Sore menjelang malam udah. Nggak lembur ya, hitungannya lembur nggak nih? Nggak apa-apa ya ketemu saya ya? Iya, nggak apa-apa. Thank you loh Pak, apa namanya, sudah mengizinkan kami untuk bisa interview di PN. Terima kasih juga. Pak Sandi ini nama lengkapnya Sandi Prayitno kan? Ya, betul. Sandi Prayitno. Senengnya mesin nama kaki-kaki ya dulu ya? Intinya saya suka mobil kencang. Nah ini dia. Ini yang dicari Jadi sebenarnya. mencakup semua sih. Begitu. Iya. Sekarang under name-nya ATS Motorsport. Betul. Deket Bung Tomo atau di mana bengkel? Saya lupa. Kalau bengkel kita ada di Duku Kupang, ya, dan di sini. Sini ya. Ya. Di sini nih tip. Nah, gitu ya. Di sini tuh tempatnya Mas Zaza. Betul. Kalau nonton YouTube di PN 2 tahun lalu, itu loh yang ada 100 mobil. Pokoknya cari aja di DPN TV. Nah sekarang ada Mas Sandi, Pak Sandi, atau Ko Sandi, bebas lah ya. Adalah orang yang menghandle semua mobil yang ada di belakang dan di sebelah. Nah, mobil-mobilnya Mas Zaza, beliau yang handle ya. Ya, kita yang tanganin. Banyak kan jumlahnya. Betul. Bagaimana itu Mas mengatur supaya satu demi satu mobil itu bisa ditangani dengan cermat? Jadi gini, untuk masing-masing mobil, terutama yang untuk mobil koleksi yang relatif boleh dibilang jarang keluar, Ya. kita sudah ada jadwalnya, ada schedule-nya, udah tertulis. Hari ini mobil ini kita rawat, kita cek semua, kita bersihkan, kemudian kita pakai jalan, terutama untuk supaya sistem remnya itu tetap baik, bannya pun nggak kotak lah istilahnya. Ya. Ya, suspensinya juga tetap bisa terjaga. Ya, kita bersihkan, kita pakai jalan muter. Nah, itu setiap hari kita ada jadwalnya gitu loh. Senin Sabtu? Senin sampai Sabtu. Setiap minggu, setiap bulan? Tiap hari. Tiap hari? Iya, boleh nggak setiap hari lah, mungkin 2-3 hari sekali, tergantung load kita ya. Kalau load kita lagi, kita nggak bongkar mesin, kita nggak ini ya. Oke, dari sorry jadwal Mas, itu kita pakai. sebelum ke sana. Jadi di ATS Motorsport sendiri ada kegiatan? Ada kegiatan. Ada di bengkelnya Mas. Tapi di sini menjadi second home ya? Yang harus didatangi, dicek, diperhatikan. Oh bukan Bukan begitu. Justru first home-nya saya di sini, main home saya di sini. Oke. Main home saya di sini ya. Kebetulan saya sama Pak Sasa kan udah cukup lama, udah deket sekali, udah baik sekali, mungkin seperti saudara ya. Jadi ya semua, ya ini yang lebih saya utamakan gitu loh. Gitu ya. Ya. Gitu. Nah, jadwalnya itu sehari misalnya ada berapa mobil? Nah itu tergantung, mungkin satu hari yang kita maintain tuh bisa 1, 2, kadang 3 mobil. Kadang ada permintaan mobil ini yang akan kita bawa atau kita pakai, yaitu yang kita siapin gitu. Betul. Tapi artinya apa yang diplanningkan itu sudah ada, ya. Tapi bisa bergeser karena ada permintaan-permintaan yang lain. Ya. Atau ada barang yang mungkin belum datang sehingga dia nunggu mobil lain masuk lagi gitu. Ya. Tukeran gitu ya. Nah,
kalau sebanyak ini, yang pertama hari ini, dia untuk kedua kalinya diservis tuh berapa bulan lagi jadinya? Ada nggak hitungan gitu? Ada, tapi yang pasti kan mobil ini kita usahakan tiap mobil ini nggak cuma diem jogrok gitu loh. Jadi harus ya kita bersihkan, kita pakai jalan, kita cek gitu. Padahal kalau mobil ini harus sampai kembali ke mobil ini lagi tergantung. Kadang kan nunggu gilirannya dulu nih baru kembali lagi. Gitu. Tapi kalau untuk manasin biasa saja, itu rutin semua juga dilakukan ya. Tapi yang maintenance and service-nya yang benar-benar dilihat lebih dalam, itu ada planning giliran-gilirannya. Ya, kadang ada mobil tertentu ya mungkin karena nggak dipakai lama atau gimana dia jadi error, bisa jadi. Nah itu yang kita jadwalkan, kita lebih dahulukan untuk perbaikannya. Kalau alat mas, lengkap? Alat lengkap, cukup lengkap. Scanner? Ada semua kita. Kan beda-beda. Kebetulan kita. Berarti makin banyak dong. Iya. Tapi utamanya untuk masternya kita ada, gitu. Serius? Iya. Hanya untuk di sini? Hanya untuk di sini. Hanya untuk di sini. Oh jadi yang GDM aman? Ya. Yang Eropa? Ya Eropa pun juga kita tanganin. Yang supercar juga, ya itu seperti Ferrari juga kita tanganin gitu. Iya. Gitu. Masih ada yang karburator nggak sih koleksinya? Ada. Bisa juga? Ada, bisa. Kalau itu kan manual, nggak perlu scanner itu. Ya, iya. Wah, berarti apa namanya sebenarnya nggak ada kesulitan ya untuk merawat itu semua ya. Jadi sebetulnya di sini kan bukan cuma merawat aja ya, juga ada yang kita bangun, kita upgrade ya, tergantung keinginannya lah mau gimana gitu. Lagi kepingin bikin mobil kencang, bikin power besar ya kita bikin gitu. Oke, dari hal yang biasa sampai yang luar biasa. Jadi boleh saya coba klasifikasi nih, Mas. Satu, maintenance and service. Mulai dari manasin, ganti oli, segala macam. Itu tahapan pertama. Dengan tim berapa orang? 5 orang? 4 orang? Kita total ATS itu ada 9. Yang kesini 99 ya? Enggak, di sini 6 atau 7 gitu ya. Itu timnya bisa berbeda ya? Bisa. Oke. Maintenance and service pertama. Terus yang kedua adalah mungkin troubleshooting. Di mobil tersebut ada masalah, itu segera dicari tahu. Misalnya rem rusak, rem bunyi, rem agak gimana, itu troubleshooting. Iya, troubleshooting. Dan itu gampang dong. Gampang-gampang susah juga. Tergantung sih, tergantung mobilnya apa dulu. Yang paling susah di sini apa? Pernah menemukan kejadian apa? Nggak ada rasanya. Nggak ada sih. Bener kan? Yang ketiga, upgrade. Ya, upgrade. Upgrade tuh kalau dalam bahasa saya adalah plug and play, bolt on. Ya, jadi untuk upgrade ini kita macam-macam. Dari yang sifatnya bolt on, ya, sampai kita bangun mesin. Sampai bangun mesin? Itu, bangun mobil lah istilahnya gitu. Tapi yang di luar Mas sebutkan tadi, cat, pembuatan body kit misalnya, itu keluar. Karena kita nggak ngerjain itu. Jadi modifikasi yang berat, ngebuild tapi sektornya mungkin engine, kaki di sini. Ya, kita. Tapi di luar itu ada tekanan yang dipercaya. Untuk body, cat itu kita lempar keluar semua. Gitu. Yang membuat menyenangkan buat Mas Andi apa sih di sini? Sejalan sama hobi.
Ya. Kebetulan saya sama Pak Sasa ya senang mobil, ya senang Ngobrolnya dapat gitu. dapat. Tektoknya dapat. Kan mungkin punya idealisme sendiri Mas Sasa. Sementara Mas Andi juga punya pakem tertentu. Saya pengen tahu komprominya gimana ya. Ini profesional. Yang ini yang punya mobil. Masing-masing Ya, saya lihat udah punya knowledge yang luar biasa nih. Ketemu nih. Nah, pasti dong ada 1-2 kali yang ada, apa, tapi kebetulan kita banyak kenceng-kencengan lah ya, argumentasinya. Nggak sampai kayak seperti gitunya sih. Cuma kadang-kadang kita sering diskusi dia keinginannya seperti apa. Nah, kalau menurut saya kira-kira bisa dilaksanakan atau mana yang lebih baik ya saya arahkan. Itu saya arahkan. Kebetulan ya hobinya sejalan sih. Gitu. Ya. Hobi itu kan panjang Mas ujungnya. Seneng, beli, bawa jalan, ada bawa kontes, ada bawa lagi ke ngetes di jalan, ngetes di track, ngetes di mana, sampai ke ujung situ. Sampai. Apa sih Mas yang membuat apa ya? Menurut saya ini kan satu hanggar besar seperti ini, banyak mobil. Kalau dijabanin diikutin semua kan, buat saya juga, waduh ini makan energi juga nih gitu. Tapi ada nggak sih Mas pembagian bahwa saya nanti mau ke kontes ini, yang mau balap yang mana? Ada. Oh, termanage demikian rupa jadinya. Mana yang mau dipakai kontes, mana yang mau dipakai balap, itu ada semua. Mana yang harian? Ada. Mana yang cuman didiemin aja gitu? Ada. Wah, ada. Ini Mas, menarik saya pengen tahu lebih lanjut sebenarnya manajemennya akhirnya, ya kan? Kalau customer datang setiap hari ke bengkel kan sedemikian rupa perilakunya, customer behaviornya kan sedemikian rupa. Ini kan tunggal, sosok Mas Sasa kan. Nah, karena ketemu terus, pada akhirnya kan frekuensinya jadi sama ya. Mapping tujuannya jadi kelihatan lebih gampang ya. Nah, yang saya pengen tahu, apakah itu terjadi kedalaman Mas? Bener-bener dalam akhirnya dikulik. Iya. Bener itu. Ya kalau dia ini kebetulan juga saya juga sepaham juga ya. Jadi mau apa-apa itu harus maksimal. Mobil kalau dibuat kontes ya dibuat semaksimal mungkin. At any cost. Iya. Kita mau bikin mobil power besar, mau buat balap ya semaksimal mungkin. Pernah nggak sih dia ngetes, saya mau pakai ini. Gimana hitungannya Mas Andi? Sebelum dibeli loh. Sebelum di order. Jadi kadang-kadang kalau katakanlah dia mau ada mobil yang mau beli ya, itu kita cek dulu. Ya. Kebanyakan kita cek dulu. Jadi kan dari pengecekan itu kan sudah bisa tahu nih, oh kira-kira mobil ini perlu apa aja untuk jadi normal lagi. Nah, sorry, perlu apa aja untuk normal? Iya, kan itu normal. Engine Mas. Artinya setiap barang yang disasar dibeli itu dibuka, dibelah. Oh bukan. Di refresh ulang. Kadang dapat mobil kalau yang udah bagus, ya langsung jalan gitu. Tapi kalau kadang-kadang ada mobil-mobil juga yang
kebetulan dapatnya bangke lah. kurang seberapa bagus. Ya, itu kan lihat dulu. Oh, ini shocknya rusak. Ini shocknya udah kurang bagus. Oh, ini remnya udah kurang. Oh, ini piringan remnya udah nggak maksimal. Itu ya. Kakinya gimana? Itu, ya itu. Oke. Ini sebagai ya kebetulan kalau misalnya ya barang yang gampang, kalau barang pas dapat mobilnya yang susah ya susah juga nyarinya. Ya. Nah, di antara semua Mas, yang paling jelimet ngurusinnya yang mana? Mobil apa? Mobil yang mana? Mungkin kalau sudah ketemu supercar ya. Itu. Iya. Kita udah masuk seperti ke Ferrari gitu, udah ya sudah harus ekstra lah penanganannya. Itu. Jadi lebih ke detailnya. Lebih harus pengerjaannya harus lebih hati-hati, lebih spesifik, lebih detail gitu ya. Apa bedanya dengan JDM? Sistem elektroniknya terutama yang beda. Nggak cuma Ferrari sih, mobil-mobil Eropa boleh dibilang sistem elektroniknya dia yang nggak sesimpel mobil JDM. Itu. Tapi tantangannya secara umum lebih enak mana Mas? JDM apa supercar? Tantangannya sama aja sih. Ini keren. tapi yang dilihat diperhatikan semua aspek kan pasti kan ya. Oh iya. Ya, semua aspek kan diperhatiin ya. Nah, kalau Mas masuk ke dalam sebuah mobil itu, Mas itu blank paper nggak sih? Kosong nggak sih? Ada nggak rasa ini karena saya nggak suka jadi males gitu? Oh, nggak ada. Nggak boleh ya? Nggak ada. Nggak boleh tuh ya? Jadi karena ya, kan di sini banyak nih, American style ada, Japanese ada, Eropa, bahkan Inggris juga, Jerman ada semua di sini. Jadi bener-bener colorful sebenarnya. Sama aja ngadepin dengan mobil-mobil customer dari luar kan. Cuman bedanya ini pemiliknya satu. Pemiliknya bukan dari banyak pihak gitu kan. Nah, tantangannya sih menurut saya lebih ke kedalaman akhirnya ya. Iya, jadi kita harus rasakan sendiri, ya kita ibaratin ya seolah-olah ini barang punya kita kan maunya bagus gitu loh. Kita sendiri punya barang kan maunya terawat, maunya bagus. Kesempatan itu dipegang semua, didapat semua sama Mas Andi. Iya. Mau saya hari ini kan kalau di bengkel kan lain cerita ya kan. Masuk cepat ya, itu keluar kan gitu kan. Kita harus bagi waktu sih kalau itu. Nggak mungkin bisa semua langsung ketanganin enggak gitu. Tapi so far bisa mendekati 100% penanganannya itu? Mungkin belum ya, masih aneh. Mungkin belum? Masih belum. Karena banyak barang yang belum datang? Bukan banyak barang yang belum datang. Mobilnya kan banyak. Udah berapa tahun sih Mas di sini? Handle ini? Kalau saya sama Pak Sasa mungkin sudah ada 8 tahunan ya. 8 tahun ya? Nambah lagi kan? Nambah terus ya? Nambah. Oke, dari semua Mas, sebutin deh 5 mobil yang Mas Andi paling suka. GTR. R35. Yang mana? GTR R35. Yang warna apa? Putih. Oke. Itu yang paling top. Kemudian yang kedua, alasannya apa? Seperti saya bilang tadi, saya suka kenceng. Make sense. Saya suka kenceng. Gitu.
Ya kalau yang baru-baru ini ya BMW ini ya. Itu. Jangan ke sana. Nomor 2 apa? Supra. Supra yang mana? MK berapa? MK4. Yang 1000 itu? Ya. 1000 HP itu? Ya. Yang 1033 HP tepatnya. Oke. Itu. Ketiga masih GTR juga ya. Berarti JDM semua dong? Jepang semua? Adakah di luar Jepang yang menarik perhatian Mas Andi? Kalau saat ini ya. Apa? BMW. Di luar BMW apa? BMW yang generasi seperti M maupun generasi yang baru ya. Semuanya suka? Tidak semuanya. Apa yang membedakan? 1, 2, 3, 4, 5 kan beda-beda. BMW M ini saya akuin secara build quality bagus, luar biasa. Tapi kan di sini sedikit BMW Mas. Ya. Karena mulai dari si om bapak sampai ke anak kan tidak. Maksudnya tidak semua BMW kan. Kalau misalnya ini kan saya ya. Oh ya, saya ya. Saya menilai secara build quality yang M series ini bagus banget. Nah makanya karena tadi penilaiannya bagus, saya juga setuju untuk itu. Coba pengaruhin. Coba pengaruhin. Ya. Bahwa kan kelihatannya jarang ya secara jumlah ya gitu. Nah, dari M itu yang pernah Mas Sandi rasakan yang paling top apa Mas? Kalau M mungkin yang ada di sini M5 ini ya. M5 ini ya. M5 ya? Yang biru ya? Yang biru. Bukan yang marun? Oh, yang marun yang generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya. Itu kan yang rewel ya? Lebih rewel? Bukan yang rewel. Dia kan mesinnya NA ya. Normally aspirated ya. Mungkin saya lebih prefer yang M5 yang generasi yang lebih baru. Kan dia sudah V8 turbo udah. Gitu. Oh berarti secara usia, sekarang berapa umur Mas? 50 ada ya? Udah 50 lebih saya. Secara usia masih mengikuti ya modernitas itu, teknologi-teknologi yang berperan itu ya. Oke. Wah menarik loh Mas. Ini terakhir Mas ya. Mungkin saya pengen tahu Mas Sandi dulu nongkrongnya di mana? Kalau di Jakarta kan Asia Afrika, ya. Di Bandung ada Dago, ada Sudirman. Nah, di sini di mana sih, Mas? Saya soalnya nggak hidup di sini. Jadi kalau di Surabaya dulu era tahun 90. Berkebutan dong? Ya, era tahun 90-an tuh saat itu masih Kenjeran. Kenjeran. Kenjeran, kemudian masuk era tahun... Habis dari Kenjeran terus kemana Mas muter-muter? Era tahun 2000-an tuh di bekas Bandara Juanda. Ya, betul itu, ingat saya. Nah, setelah itu sekarang ya ada di Bung Tomo, JBT, dan ini ya. Di Kenjeran pun juga masih ada. Itu masih ikutin terus? Kadang-kadang, masih udah jarang. Terakhir 2 tahun yang lalu di Sentul sih. Dulu pakai apa Mas? Awal-awal dulu tahun 90-an pakai DX. Lantas ganti mobil apa lagi? Kijang pernah, 5K, 7K pernah. Era tahun 90-an ya, tahun 94, 95 gitu. Itu jarang loh yang dari zaman lama karbu sampai ke injection sekarang, ya nggak sampai yang modern sekarang masih bisa ngikutin gitu. Ya memang dari era itu kan masih karburator ya 4 barrel aja mewah banget udah. Benar. Itu benar. Pakai Mallory. Ya Mallory itu. Pertronic. Iya. Itu mikirnya iya. Kita dulu pakai crank cam atau coil Jacobs saja udah mewah banget udah. Gitu. Kalau bisa stikernya gede-gede ya Mas ya. Ditaruh di kaca ya. Kayak zamannya TRD, Mugen itu. Kalau
sekarang kan udah macam-macam ya. Jadi terakhir Mas, terakhir ya, kuncinya bahwa supaya tetap bisa menjaga hobi dari dulu sampai sekarang tuh apa Mas resepnya? Seneng Mas. Seneng aja? Iya. Jadi ibaratin kalau kita nggak menyukai sesuatu itu susah gitu loh. Oke. Jadi ya harus kita harus suka. Suka banget tuh? Iya. Keluarga dukung suka. Ya? Dan ibaratin mobil ini ya seperti milik kita sendiri yang harus selalu termaintain, harus selalu optimal gitu ya. Iya. Optimal. Iya. Asik sih Mas ngedengar cerita ini Mas. Iya. Jadi kalau kita seneng, otomatis sama teknologi pun juga kita akan mau tahu terus. Ngulik terus. Mau tahu terus. Ya, tapi kan enak ya Mas. Jadi ini konsisten laboratoriumnya ya. Jadi ketika kita misalnya mau lihat GTR, Skyline atau apapun gitu, naik sekali trial. Biasanya kan kalau di bengkel umum, bengkel biasa itu lepas kita nggak tahu lagi sejarahnya kan ya. Kalau ini kan enak ya. Ini lihat stepping stone-nya kelihatan tuh jadinya ya. Dari sehingga awal ujungnya sampai udah bisa kebayang, betul. Dan semua terrecord. Oke. Jadi katakanlah mobil kita dapat kondisinya gimana ya. Kalau mobil itu udah ready to use, udah optimum performance semua ya, tinggal disimpan dipakai aja kan. Tapi kadang-kadang serba enak sih Mas di sini. Body lift ada. Engine scanner ada. Alat-alat lengkap. Towing juga ada kan? Ada towing. Towing ada berapa sih? 2 ya? Ada 2. Ada 2. Jadi kan apa ya? semua lingkungannya tuh, ekosistemnya di sini kan lengkap. Sehingga benar-benar tercurahkan untuk mikir tuh lebih plong ya, lebih mudah ya. Gitu ya. Wah, enak Mas. Mas, thank you waktunya. Terima kasih juga. Saya merasa terhormat. Kemarin sempat nanya, ini siapa yang ngurus ini, saya pengen tahu gitu. Nah, berarti kan kesimpulannya memang dari maintenance and service, kemudian troubleshooting, lantas upgrade yang sifatnya bolt on dan plug and play, serta modifikasi yang secara lebih lanjut bisa dilakukan di sini. Dan itu terplanning, terencana demi rapi, serta tadi ya terrecord, terekam ya. Jadi sebetulnya kita di sini ya bukan cuma yang bolt on aja ya. Jadi ya kita sampai bangun mesin semua macam-macam lah gitu. Versi A to Z-nya, versi lengkap ya. Dari jadul sampai modern juga. Depender, thank you banget nih. Gua sih ini yang kita cari sebenarnya, yang dipen cari banyak persona-persona yang sebenarnya nggak kelihatan, tapi dia berperan di dalam ekosistem modifikasi Indonesia. Walaupun mungkin skopnya hanya Surabaya, tapi dia begitu mewarnai. Betapa sulitnya menghandle ratusan mobil di dalam satu bengkel yang dimiliki oleh satu pihak. Tentu dia harus ada harus ada rutinitas untuk merawatnya. Nah, kebetulan malam ini dengan Pak Sandi saya bisa berbincang di Mindstalk di PEN TV. Pak Sandi, thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Yuk.